Oke teman-teman, kembali lagi. Selamat siang untuk teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan untuk petunjuk teknis pembuatan soal pas genap tahun pelajaran 2021-2022. Nah, ini akan ada aturan-aturannya ya ketika membuat soal di SMK Al-Mufti gitu ya. Kebetulan saya mengajar sebagai guru dasar kejuruan TJKT untuk kelas 10. Nah, jadi sebelum kita membuat soal untuk pembuatan soal nanti pas ya, pas di tahun ini 2021-2022 itu ada beberapa aturan yang harus diperhatikan ketika guru-guru untuk membuat soal. Langsung saja ya, yang pertama di sini rincian soal pasnya itu sebagai berikut ya. Jadi rincian soalnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu bentuk soal berupa soal pilihan ganda dan dengan jumlah 40 soal. Nah, sedangkan untuk khusus mata pelajaran matematika dan proyek IPAS itu berjumlah 30 soal. Nah, jadi untuk soalnya itu berbentuk pilihan ganda ya, untuk memudahkan teman-teman siswa juga untuk mengerjakannya, karena nanti akan diberikan waktu gitu ya untuk pengerjaannya. Nah, dan di sini dikhususkan untuk mata pelajaran matematika dan proyek IPAS itu berjumlah 30 soal. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, jumlah pilihan gandanya itu ialah, nah ada 5 pilihan ya. Biasanya ada 4 kalau misalnya di SMP seperti itu. Nah di sini ada A, B, C dan D dan E ya satu lagi. Nah 5 pilihannya. Jadi teman-teman nanti siswa itu memilih ada 5 pilihan yang kita buat gitu sebagai guru. Lalu yang ketiga itu soal yang disajikan merupakan soal yang diambil dari awal sampai akhir semester. Nah ini ya teman-teman juga diperhatikan. Untuk soal yang disajikan itu merupakan soal yang diambil dari awal sampai akhir semester. Jadi full. Nah, kalau kemarin kita buat mungkin yang untuk pertengahan itu ya, pertengahan semester itu mungkin yang ini saja. Jadi satu semester kemarin. Nah kalau ini digabung semua, teman-teman kita buat materinya itu dari awal ya, dari awal sampai akhir semester gitu. Lalu yang selanjutnya ini ada soal yang diharapkan berupa soal HOTS, C4, C5, dan C6, bukan LOTS ya. Apabila kompetensi dasarnya masih berada pada level C1, C2, dan C3, maka usahakan soalnya bukan berupa hafalan, bukan berupa ingatan. Nah, jadi seperti jangan berupa hafalan gitu, mengingatkan gitu. Jadi berupa prakteknya seperti itu. Apabila kompetensi dasarnya masih pada level C1, C2, dan C3 seperti itu. Lalu yang kelima itu ada setiap tingkat kelas satu paket soal. Misal matematika kelas 11 diampu oleh 3 guru, maka soal yang dibuat hanya dari satu guru saja. Ketiga guru saling berunding menentukan soalnya. Kecuali bila guru tersebut telah ada komunikasi dengan wakil kurikulum terlebih dahulu, maka seperti matematika kelas 10 terdiri dari matematika kelas 10 TKJ dan matematika 10 TKR TSM. Jadi untuk teman-teman guru itu ketika membuat soal itu, yang ini ya, ketika membuat soal itu dibuatkan itu masing-masing tingkatannya. Nah, jadi kelas 10 ya kelas 10, soalnya kelas 11 kelas 11. Dan apabila di sini soal yang dibuat hanya dari satu guru, apabila dalam satu mapel itu terdiri dari 2, 3 atau guru lebih, maka yang membuat soal itu hanya satu guru saja. Seperti itu. Bisa untuk soalnya nanti berunding, bisa berunding nanti dari bisa itu masing-masing memberikan soal atau diarahkan soalnya ini seperti ini, itu bisa.
Apabila ingin memberikan satu-satu, misalnya guru TKJ Matematika kelas 10 itu berbeda dengan TKR TKR dan TSM kelas 10-nya, maka itu bisa saja dengan catatan guru itu ke waka dulu ke kurikulum untuk terlebih dahulu mengkonfirmasi. Itu diperbolehkan, silakan saja. Yang selanjutnya untuk soal bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bila berupa wacana untuk beberapa soal, maka wacana tersebut dikopikan pada tiap soalnya. Nah, ini ya biasanya kalau dulu itu kayak bikin koran dan semacamnya, soalnya itu satu untuk semua. Nah, kalau di sini mungkin wacana itu dikopikan di beberapa soal gitu. Jadi soal yang tersebut itu diulangkan lagi seperti itu ya. Nah, lalu di sini untuk soal tersebut langsung diinputkan sendiri oleh guru di aplikasi SIS ya. Jadi teman-teman yang udah membuat soal langsung saja nanti diinputkan soalnya tersebut di aplikasi SIS ya. Dibuatkan di aplikasi SIS, nanti langsung diinput saja. Nah, untuk pembuatan soal kejuruan C3 akan dikoordinasikan oleh Pak Suparman dan Pak Wawandia. Dan untuk kejuruan ya, untuk kejuruan nanti silakan koordinasi ke kajurnya masing-masing ya, kepala jurusannya masing-masing, itu ada Pak Suparman dan Pak Wawandia. Lalu maksimal untuk penguploadan soal itu di tanggal 21 Mei 2022. Ya, jadi teman-teman secepatnya, teman-teman guru secepatnya untuk membuat soal agar nanti di tanggal 21 Mei soalnya sudah terkumpul seperti itu. Nah, lalu untuk teknis di sini ada 4 teknis penguploadan soal ke SIS. Nah, sebagai berikut ya. Teman-teman pertama silakan klik penilaian. Klik lalu setelah penilaian nanti klik PTS dan PAS. Di sini lalu pilih PAS, klik tambah, pilih mapel atau tingkatnya, lalu pilih kelas, klik semua atau disesuaikan dengan peruntukan soal tersebut. Hanya TKJ saja atau TKR dan TSM saja ya. Jadi untuk teman-teman yang lainnya tidak gitu ya. Ini untuk maksudnya untuk kelasnya gitu. Misalnya untuk TKJ berarti TKJ aja, untuk TKR berarti TKR saja. Lalu pilih jenis, klik simpan, lalu kopaskan soalnya ke SIS. Nah, jadi ini ya teman-teman udah diberikan arahan lah untuk penguploadan soal yang telah dibuat juga. Lalu, nah ini ya ada sedikit larangan peringatan untuk guru itu dilarang memberikan soal kepada siswa. Apabila kedapatan memberikan soal kepada siswa, maka akan ditindak oleh kepala sekolah. Nah, ini agar teman-teman siswa juga belajar dengan betul, dengan baik, ya tidak ada kecurangan gitu ya. Lalu untuk jadwal pelaksanaannya akan diinfokan kemudian gitu ya. Jadi untuk informasi selanjutnya untuk pelaksanaannya nanti akan diinfokan lebih lanjut gitu ya oleh Waka Kurikulum SMK Al-Mufti. Oke, di sini dibuat di tanggal 9 Mei 2022 oleh Ibu Tuti Nurlailasari SPD. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat apa yang disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ini sedikit mereview aja ya untuk teman-teman agar bisa ya sedikit dimengerti seperti itu. Selamat menjalankan tugasnya, aktivitasnya, dan juga tetap semangat. Untuk siswa juga silakan belajar dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.